Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ramadan dengan NIM 231090300052. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang Serang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar mekanika, yang dimana ini adalah sebuah tugas dari salah satu dosen saya, yaitu Bapak Joni Arif STMT. Oke, langsung saja ke pembahasan, yaitu tentang dasar mekanika. Sebelumnya, apakah kalian semua ada yang sudah tahu mengenai dasar mekanika itu apa? Jadi saya akan menjelaskan dasar mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerakan benda dan gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Secara khusus, mekanika mempelajari bagaimana benda-benda bergerak di bawah pengaruh gaya-gaya yang bekerja padanya. Ada dua cabang utama dalam mekanika. Yang pertama, mekanika kinematika, yang dimana mekanika kinematika ini mempelajari gerakan benda tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Kinematika juga mencakup konsep-konsep seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan lintasan benda. Yang kedua yaitu mekanika dinamika. Mekanika dinamika ini yaitu mempelajari gerakan benda serta gaya-gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Dinamika meliputi hukum-hukum gerak seperti hukum Newton, serta studi tentang momen inersia, energi kinetik, dan energi potensial. Mekanika merupakan dasar penting dalam fisika karena banyak fenomena alam yang dapat dijelaskan dan dipahami dengan menggunakan prinsip-prinsip mekanika ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke konsep dasar mekanika, yang dimana konsep dasar mekanika ini terdiri dari 1 ruang, 2 waktu, 3 gaya, 4 partikel, 5 benda tegar, 6 hukum Newton, dan yang terakhir yaitu hukum gravitasi Newton. Yang dimana masing-masingnya ini kita akan jelaskan di depan. Oke, konsep dasar mekanika yang pertama yaitu adalah ruang. Ruang adalah daerah geometri yang ditempati oleh benda yang posisinya digambarkan oleh pengukuran linear dan angular relatif terhadap sistem koordinat. Untuk persoalan 3 dimensi yang membutuhkan 3 koordinat bebas. Sedangkan untuk persoalan 2 dimensi diperlukan hanya 2 koordinat saja. Jadi di dalam konsep dasar mekanika ruang ini, ketika kita ingin membuat sebuah bentuk dengan bentuk 3 dimensi, maka benda digambarkannya yaitu oleh pengukuran linear dan angular. Dan juga untuk pembentukan ruang 3 dimensi ini kita membutuhkan 3 koordinat bebas. Sedangkan untuk pembuatan ruang 2 dimensi kita hanya perlu 2 koordinat saja. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar mekanika yang kedua, yaitu waktu. Waktu adalah ukuran peristiwa yang berurutan dan merupakan besaran dasar dalam dinamika.
waktu tidak dapat dimasukkan langsung dalam analisis persoalan statika. Massa adalah ukuran kelembapan benda yang merupakan penghambat terhadap perubahan kecepatan. Massa merupakan hal penting untuk persoalan statika, karena massa juga merupakan sifat setiap benda yang mengalami gaya tarik-menarik dengan benda lain. Jadi yang dimaksud ukuran peristiwa yang berurutan itu merupakan sebuah kejadian yang dimana di situ menunjukkan semisal jam 7.15 itu bisa kita sebut dengan waktu. Selanjutnya, konsep dasar mekanika yang ketiga yaitu adalah gaya. Gaya adalah suatu aksi, suatu benda terhadap benda lain. Suatu gaya cenderung menggerakkan sebuah benda menurut arah kerjanya. Aksi sebuah gaya dicirikan oleh besarannya, arah kerjanya, dan titik kerjanya. Gaya adalah besaran vektor. Konsep dasar mekanika yang keempat adalah partikel. Partikel sebuah benda yang dimensinya dapat diabaikan disebut partikel. Dalam pengertian matematis, sebuah partikel adalah benda yang dimensinya mendekati 0 sehingga dapat dianalisis sebagai massa titik. Seringkali sebuah partikel dipilih sebagai elemen diferensial dari sebuah benda. Selain itu, apabila dimensi sebuah benda tidak sesuai dengan gambaran posisinya atau aksi gaya yang dikenakan padanya, benda tersebut dapat diperlakukan sebagai partikel. Selanjutnya adalah konsep dasar mekanika benda tegar. Benda tegar sebuah benda dianggap tegar jika gerakan relatif antar bagian-bagiannya dapat diabaikan secara langsung. Sebagai contoh, perhitungan tarikan tension pada kabel yang menyangga tiang penderek mobil dalam keadaan mengangkut beban pada dasarnya tak terpengaruh oleh regangan, deformasi dalam yang kecil pada anggota-anggota struktural tiang tersebut. Untuk tujuan ini, dari penentuan gaya luar yang bekerja pada tiang tersebut, kita dapat memperlakukannya sebagai benda tegar. Statika terutama membahas perhitungan gaya luar yang bekerja pada benda tegar yang berada pada kondisi kesetimbangan. Untuk menentukan tegangan dan regangan dalam karakteristik deformasi dari material, bahan tiang tersebut harus dianalisis. Analisis jenis ini termasuk dalam pelajaran mekanika benda-benda yang dapat berubah bentuk yang kita pelajari setelah statika. Konsep dasar mekanika selanjutnya yaitu hukum Newton. Hukum Newton merupakan hukum yang membahas tentang gaya yang bekerja pada suatu benda. Hukum Newton ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. 3 hukum ini yang menjadi konsep dasar dalam mekanika klasik. Masing-masing hukum Newton ini memiliki bunyi dan konsep yang berbeda, namun saling berkaitan. Karena pada dasarnya ketiga hukum ini sama-sama membahas mengenai gerak benda. Jadi di depan saya akan membahas tentang hukum apa itu bunyi hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Nah, ini adalah hukum Newton 1. Bunyi dan konsep dasar hukum Newton 1 adalah
Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Begitu pula jika benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan, maka benda tersebut akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi benda tidak berubah-ubah sesuai dengan awal mulanya si benda itu bergerak atau diam. Semisal dia diam, berarti dia akan tetap diam. Jika dia bergerak, maka dia akan bergerak. Selanjutnya yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbicara mengenai hubungan antara gaya konstan yang bekerja pada sebuah benda. Ini adalah bunyi dan konsep dasar hukum Newton 2. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dengan arah yang sama, searah dengan resultan gaya. Sementara besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Hukum Newton 3. Bunyi dan konsep dasar hukum Newton 3. Gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada dua benda memiliki besaran yang sama dengan arah terbaik dan segaris. Sederhananya, jika benda satu mengerjakan gaya sebesar F pada benda 2, maka benda 2 akan memberi gaya sebesar negatif F pada benda 1. Tentunya dengan besaran yang sama, namun arahnya berlawanan. Hukum Newton 3 ini seringkali dikenal dengan hukum aksi-reaksi, di mana dalam hukum ini F disebut sebagai aksi, sementara negatif F adalah reaksinya. Konsep dasar mekanika yang terakhir yaitu hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton juga dikenal sebagai hukum gravitasi umum Newton. Adalah konsep fundamental dalam fisika yang ditemukan oleh ilmuwan Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Hukum Newton menggambarkan interaksi gravitasi antara benda-benda yang saling menarik satu sama lain. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa setiap objek dengan massa menarik objek lain dengan gaya gravitasi yang sebanding dengan massa kedua objek dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Selanjutnya dasar mekanika, yaitu aplikasi mekanika. Yang pertama mesin, kedua struktur, yang ketiga robotika, dan yang keempat transportasi. Jadi aplikasi mekanika ini dapat kita temukan dalam mesin, yaitu mekanika digunakan dalam desain dan analisis mesin-mesin. Kedua aplikasi mekanikanya yaitu struktur, yang dimana mekanika diaplikasikan dalam analisis struktur bangunan dan jembatan. Yang ketiga, aplikasi mekanika ini bisa kita temukan di robotika. Itu mekanika membantu dalam memahami gerakan dan kontrol robot. Yang keempat, aplikasi mekanika bisa kita temukan dalam transportasi, di mana mekanika membantu dalam memahami gerakan dan kontrol kendaraan atau alat transportasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tentang dasar mekanika ini adalah mekanika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak dan gaya. Konsep-konsep
penting seperti kinematika, dinamika, energi, dan keseimbangan membantu kita memahami dunia fisik di sekitar kita. Prinsip-prinsip mekanika juga diterapkan dalam berbagai bidang teknik, dari perancangan mesin hingga pembangunan infrastruktur. Pemahaman yang baik tentang mekanika sangat penting untuk pengembangan teknologi di masa depan nanti. Ini referensi yang saya gunakan yaitu dari kumparan.com atau berita update tentang hukum Newton, hukum dasar mekanika klasik. Kedua yang saya gunakan yaitu dari michetronicgroup.com, konsep-konsep dasar mekanika. Dan yang ketiga yaitu saya gunakan referensi dari Vatek, UMSU, tentang hukum gravitasi Newton. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.